Demikian tausiah pertama yang disampaikan oleh Al-Habib, saya kira cukup jelas. Selanjutnya kami persilahkan Al-Mukarram Al-Muhtaram Ketua Wenta Al-Habib Mayor Jenderal Purnawirawan Salim SPK untuk menyampaikan tausiah ini. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyana sana tumawet kemalak bihu luluarehu para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, para habaib yang sempat hadir pada siang ini, terutama ananda saya ini penceramah, karena mulai Habib Kisai malah menjadi apo, artinya cucu. Saya tidak akan berceramah, saya hanya akan bercerita. Ada dua cerita inspiratif yang saya anggap ini bisa jadi pedoman kita ke depan menghadapi kehidupan kita. Bagaimana sikap kita sebagai umat muslim menyikapi pergolakan-pergolakan yang ada di sekitar kita. Ini penting buat kita, sebab tidak mudah di zaman kita ini, tidak mudah untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang luas. Maksud saya tahu tak? Tadi Habib Ishaq sudah menceritakan. Karena itu saya hanya bercerita cerita pertama saja. Kenapa cerita ini saya angkat? Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah tokoh perubahan dunia yang namanya dicantumkan nomor 1 dalam buku yang ditulis oleh Michael Hart. Buku ini disusun selama 5 tahun. Dari 100 tokoh perubahan dunia, maka Muhammad SAW dinobatkan sebagai tokoh nomor 1. Jadi Rasulullah itu adalah tokoh perubahan. Saya mulai cerita saya. Sebuah tulisan yang kita tidak tahu siapa penulisnya. Tulisan itu mengatakan, waktu saya muda, saya bercita-cita ingin merubah dunia. Waktu saya muda masih segar, punya tenaga, saya ingin merubah dunia. Melu rubari dino ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, dunia tidak kunjung berubah. Ada berubah. Kemudian dia mengatakan lagi, karena dunia tidak kunjung berubah, maka saya turunkan cita-cita saya. Upanawi cita-cita. Saya hanya ingin merubah bangsa saya. Bangsa tapah berubah dunia. Padu lagi. Ketika usianya mulai menanjak semakin dewasa,
ternyata bangsanya pun tidak kunjung berubah. Anda terima berubah. Nawabomo, kalau begitu saya ingin merubah kaumku saja. Orang Mandar saja kita ubah. Orang Mandar dia mau ubah, usianya semakin tinggi, tenaganya mulai berkurang, ternyata kaumnya juga tidak pernah berubah. Anda terima berubah. Ketika dia sudah mulai melemah karena usianya, tenaganya tidak sesegar dulu, maka dia mengatakan, karena kaumku pun tidak bisa berubah, maka yang saya mau berubah keluarga saya. Lainnya anak, mau dia mampu, sangat ia berubah, Pak ia mungkin. Dalam tulisan itu mengatakan, tetapi celakanya keluarganya pun tidak bisa dia. Ketika dia berbaring menunggu sakaratul maut di tempat tidurnya, meluk senyawana, mapiki. Namun seandainya dulu yang pertama kali saya rubah adalah diri saya sendiri, maka bisa jadi saya bisa mempengaruhi keluarga saya. Tidak mustahil keluarga saya akan mempengaruhi perubahan kaum saya, dan tidak mustahil bisa mengubah bangsa dan dunia. Apa waktu dari cerita Pak? Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, maka mulailah dari diri sendiri. Andai yang malam ya untuk mana berubah, kecuali alawi itu mana berubah ya alawi. Saya hanya bisa menunjukkan, enggak ini acua. Tetapi makanya tidak sadar mengapa dia alawi apa, maka sia-sia semua ucapan saya. Andai karena keinginan kita berubah, kita berharap ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang ingin berubah. Hidayah itu adalah mempermudah hati kita bergerak untuk merubah kekufuran, kekafiran ke arah yang lebih baik, agar kita memiliki iman yang lebih teguh. Pagawatnya nasa ni Quran. Ia menamakan dalam Al-Quran dikatakan nasib suatu kaum tidak akan berubah kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah apa yang ada dalamnya ini. Alwe apa? Mania mencoba untuk merubah diri kita. Jadi mau mencoba putar Pak. Bagai. Saya kaitkan ke depan sebuah hadis yang mengatakan, sebagaimana keadaan kalian, demikian pula akan terangkat pemimpin-pemimpin kalian. Mau gengge tahu Pak? Jangan heran, mau gengge itu pemimpin kita. Mau biasa itu malah apa pernah tahu? Melu pilkada mantarimi oleh 100.000, 200.000 sembako, maka jangan heran kalau pemimpin itu bosan. Kenapa? Mulai dari diri kita. Tetapi kalau rakyatnya jujur, berniat baik untuk memperbaiki daerahnya, dia ingin memilih pemimpin yang amanah, maka insya Allah pemimpin akan menjadi pemimpin yang takwa dan memperhatikan rakyat. Jadi pakai pertama sebentar lagi pilkada pemilu. Ada presiden, ada calon presiden. Di Thailand Pak kita presiden yang beriman, tidak pernah tersatu korupsi, santun kalau berucap, dia agamanya
dasar apa politik Pak. Pak Nasana Gus Dur politisi itu pagi kedelai, siang tempe. Jadi apa politik? Cari yang beriman. Kalau saya tidak tahu apa partainya, tapi saya akan cari pemimpin yang beriman karena saya ingin Indonesia ini bisa sejahtera dan kuat. Itu niat kita. Jadi mulai dari diri kita. Cerita saya yang kedua, saya ingin menceritakan ini, memberi gambaran bahwa umat Islam itu bisa kuat karena dirinya dan bisa hancur karena dirinya. Jadi cerita ini saya mulai dari penaklukan Baghdad sekitar permulaan abad pertengahan. Mongol menyerang di Timur Tengah. Baghdad diduduki. Dalam sebuah riwayat dikatakan pada masa itu di kota Baghdad bertebaran tubuh yang tidak ada kepalanya. Ada kurang lebih 400.000 berbagai. Kaisar ditumbangkan, kesultanan ditumbangkan. Siapa yang ditumbangkan? Ulam Khan, Raja Mongol. Setelah Baghdad runtuh, Hamzah Khan dengan pasukannya membangun pemukiman di luar kota Baghdad. Kemudian Bulagi mengumumkan, diberitahu prajuritnya, carikan saya di sini, di negara ini, di negeri ini, ulama terbesar untuk menghadap saya. Saya mau dialog. Ternyata mau mesa ulama besar tandiam barani polimak karena merakyat aku begitu baru. Tapi bila seorang muda namanya Kadihan, seorang guru madrasah, Anda paling jago kenapa karena terlalu muda. Kadihan ini begitu mau menghadap kepada Halukan, dia bawa satu ekor onta, membawa kamisan. Ini sawiti, dia malah kayak bunga. Membawa koi, manukuannya, yang buat dirokoi, nyaring suaranya. Manukuannya ayam jantai, dia nyaring suaranya. Sampai di depannya Hanugakan, dia raja. Dia lihat Kadihan ini di madrasah ini, mulai dari kepala sampai turun kaki. Metode dan pembantunya hanya orang seperti ini yang kau bawa ke saya. Kewas sedikit kau kan bawa memang. Kata raja ini pandai meyakinkan, Kadihan tidak meyakinkan karena anak muda masih sangat. Jadi nama mereka Kadihan, Tuan, kalau Tuan menghendaki yang tinggi besar, yang menghadap Tuan, di luar sana ada onta yang besar. Kalau Tuan menghendaki yang menghadap Tuan yang berjenggot panjang, di luar ada kambing jenggotnya panjang. Kalau Tuan menghendaki yang menghadap Tuan ini suaranya nyaring, di luar ada ayam jantan suaranya nyaring. Harugakan ini terkesima. Dia berpikir anak ini bukan orang biasa. Jadi Pomi Harugakan, anak muda, saya bertanya, kenapa saya bisa sampai di negeri ini? Namun kemudian muda Kadihan, Tuhan bisa sampai di negeri ini akibat kami semua, Tuhan. Kami merupakan nikmatnya Allah. Kami hidup berpoya-poya, kami berebut jabatan, sehingga Tuhan hadir di sini. Kenapa hadir di sini? Akibat kami hidup berpoya-poya, hanya memperebut
mempersatukan jabatan dan harta, kami menjadi lemah dan tentara kami takut kepada Tuhan. Dia menebeka. Kenapa orang Islam kalah? Karena kita berorientasi kepada materi, jabatan, melu di sana. Kita sombong karena ilmu. Bomboi harukan apa yang bisa mengusir saya dari sini? Nawa anak muda kadihan yang bisa mengubah Tuhan mengeluarkan Tuhan dari negeri ini adalah kami sendiri. Kalau kami sudah bersatu, kami mengharapkan ridho Allah, kami kembali kepada iman kami, maka insya Allah Tuhan akan keluar dari negeri ini. Dan beberapa tahun kemudian ternyata begitu, halu kalah dan terbunuh. Dia keluar dari Baghdad. Apa inspirasi cerita ini? Umat Islam di Indonesia kalau mau kuat jangan ikai. Dapat asalkan membantu sini PKPRI. Mau tahu Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Kemudian kelompok lain pada sesama Muslim kita bilangi kadrun. Usia kadrun Pak, kadang guru. Di medsos kita memfitnah, membuat berita bohong supaya dipercaya. Kalau sosok kita tahu masyarakat yang kita bohongi, dia bukannya ada juga sengaja membuat konten supaya sesat nggak tahu Pak Raita, saking bodohnya. Dia disuruh si Saka Pak, si PKPRI, pada perannya salah. Kenapa bisa begitu? Kita termakan resultat. Dia mengatakan di konten, jangan mau nih bid'ah tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Saya hanya jawab sederhana. Mau anak? Kenapa kau larang? Oh itu bid'ah Pak. Mana kalau kita melakukan kegiatan menceritakan sejarah Nabi karena rasa cinta kita kepada Rasulullah, buruk apa tidak? Apa baik? Tapi tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Banyak hal kemajuan bumi ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Tapi ada yang pengalaman mana handphone tidak bisa karena yang kita dikatakan kita itu menyangkut ibadah. Salah itu tombe contoh, sampai usul jadi lupa otot, bukan itu Pak maksudnya. Persoalan ibadah. Jadi apa dalam pasal selalu ini tahu apa anda itu kami rusuh banget. Apa selalu ini tahu membidah-bidahkan sesuatu, tahukah itu yang dikatakan mau nih ada silaturahim. Sumpah ketemu. Mas saya tanda sumpah tidak pernah ketemu, timbang di sini ketemu semua. Mendengarkan bagaimana akhlak Rasulullah supaya mana dicohei. Itu manfaat. Yang ketiga, membangun solidaritas sosial di kalangan umat Islam. Maka Pak tahu Pak, dia tahu apa salah lokal dan semua yang ada itu bersumber dari masyarakat sekitar sini. Jadi orang berbagi, saling sumpah tahu itu yang membangun solidaritas sosial kita, mempersatukan kita semua. Ini tujuannya. Hanya yang air Pak, tidak ada yang buruk. Dua cerita saya ini mudah-mudahan ke depan
kita bisa sadar, percuma kita Pak, nama setia umat Islam di Indonesia ini 86,7% terbesar di dunia. Tapi menjadi masalah kalau umat Islam terbesar ini menjadi umat yang terlemah dari sekian umat yang ada. Tidak usah menyalahkan orang lain, dia tanya salah, tidak usah. Inggaino sari papiaya lagi. Kalau ada kelemahan di kita lakukan introspeksi, diperiksa lagi. Kau banding adik menjadi salah lagi. Sudahkah benar keislaman saya? Sehingga saya menjadi imam. Sudahkah benar keislaman saya? Kenapa banyak sesama saya muslimnya miskin? Sudahkah benar keislaman saya? Saya kaya tapi masih banyak orang kekurangan. Itu yang harus kita bangun. Kita nasabah Pak. Jadi memberi Pak Kiai Pak Bambang tak Pak. Pak Kiai yang kalau mau kuat kita bersama. Syukuri nikmatnya Allah, jangan kita hianati. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana ini saya tidak akan bercerita lama. Tetapi saya berharap kita semua itu nasa Pak bisa mengubah diri saya. Ini yang bayar kita. Tidak bisa hari besok. Mau beri duit menonton sinetron mau nonton. Tapi gak pandai sampai yang meninggalkan sholat. Yang akan nonton sinetron kurang baik. Pusat puluh kayak kurang di sinetron sama bayar tak. Silakan. Pada tua dia punya asa sampai memang masalah dalam bantah baru kira nyawa di sinetron. Kepada saudara saya para pemerintah, ini para pemerintah, jabatan itu amanah. Jaga amanah ini yang diberikan rakyat kepada kamu. Karena di hari kemudian yang pertama kali diminta itu lebih diminta pertanggungan jawab adalah pejabat. Tanya tuh rakyat, ngapa lagi dia? Ya, pejabat tuh nama gue Pak. Jadilah pejabat yang amanah. Apa itu amanah? Jujur, bertanggung jawab, tidak berdusta-dustai rakyat. Ada yang menandai dana ADD, dana desa. Bisa bantik kata Pak. Ada kepala desa sudah hampir 1.000. Karena dana yang diperuntukkan mempercepat pembangunan di desa, boleh itu sungguh sisa-sisanya. Dok itu mau Pak kita bicara. Bukan karena membenci para pejabat, tidak. Karena kita cinta pada mereka. Karena kamu yang pertama kali akan ditanya. Nah kepada rakyat juga, saya ingatkan lagi, pilih pemimpin, pilih yang amanah, yang baik, yang pakai itu kalau itu. Mengapa? Mau terpilih ini pemimpin Pak. Nah kalau dia yang memilih, maka di akhirat nanti dari bahwa sudah tahu kita dari Tuhan kita menarap sisa. Andian itu, kamu tahu Pak? Andian sisa kita apa Pak? Ini rumah pilih. Mak Bati sih yang mak pimpin mundurlah kayak darah. Padahal dia sudah nikmat waktu sudah punya jabatan, punya duit banyak. Kamu coba dapat 100.000, 200.000, tahu di neraka seluruh. Dia akan pimpin kamu masuk ke neraka. Kenapa? Kezaliman yang dia lakukan atas dukungan Anda. Dia video apa? Ini saya ingatkan buat semua, kita jangan buat kesalahan berkali-kali. Masa tiap tahun pemilihan kepala desa, saya salah-salah. Cobalah berubah. Inilah gunanya saya katakan tadi. Yang pertama perubahan. Nabi itu Allah perubahan. Perubahan apa? Tak ada yang berubah. Yang kedua persatuan.
jaga ISIS, termasuk yang bukan muslim. Kita jaga. Saya di Jakarta beberapa tahun lalu jadi salah satu penasehat Yayasan Kristen di Bekasi. Dia dari main Pak Jenderal, kenapa jadi yayasan itu di Yayasan Kristen? Saya mau tahu polanya berdakwah. Tahu polanya berdakwah? Di Bekasi dia memberi makan ada 2.000 anak-anak putus sekolah. Jam 7 sudah hadir di yayasan, diberi makan. Setelah makan, dia diberi keterampilan. Itu kartu ucapan selamat hari raya yang biasa kita beli. Itu kartu mereka. Setelah selesai diberikan keterampilan, dikasihlah box, pergi jualan, dipersimpakan. Dia mau lagi sore pulang. Itu tiap hari. Tidak pernah sekalipun dalam mulut mereka mengatakan, kau masuk Kristen. Apa yang ingin dia capai? Yang ingin dia capai adalah kelak anak-anak ini yang saya latih, saya kasih modal berdagang, di dalam hatinya terbesit, ternyata Kristen itu baik. Dia tampak dulu Pak. Soal berikutnya nanti dia masuk Kristen urusan lain. Dia tanamkan dulu dalam hatinya bahwa Kristen itu baik. Kenapa? Kita dikasih keterampilan dimulai berdagang. Itu strategi mereka. Dia juga katakan ke saya, Pak Salim, kenapa saya takut sekali lihat yang bersobat? Kenapa takut? Wah, galak sekali Pak. Akhirnya saya hubungi beberapa ustaz di sana. Saya minta ketemu. Dia berdiam. Setelah pulang ustaz itu, dia bilang, ternyata tidak segala yang saya bayangkan Pak. Ternyata baik-baik. Saya lihat yang kau lihat apa? Yang saya lihat biasa kan di jalan kalau lagi lintasan. Ternyata yang sebenarnya mereka baik-baik. Nah, begitulah saya katakan, jangan berprasangka sebelum kau kenal. Islam itu tidak pernah membenci umat lain, tidak pernah. Kenapa? Karena ajaran Islam itulah disebut dengan rahmatan lil alamin. Dalam bersedekah, umat Islam tidak pernah dikatakan yang kau sedekahi cuma orang Islam. Yang dikatakan fakir miskin, kita tidak tanya. Yang berusaha, jadi jangan benci orang sekalipun dia bukan seorang muslim. Dakwah terbaik adalah berlaku santun dan berlaku baik kepada orang lain yang bukan seagama dengan kita. Pakai akhlakmu, mudah-mudahan dia dapat hidayah tertarik karena kesantunan akhlak. Nabi berhasil menjadi orang nomor 1 hanya dalam 22 tahun, hampir 23 tahun. Dia berubah bangsa Arab menjadi bangsa yang beradab. Apanya? Akhlaknya, kesantunannya. Tidak pernah memaki orang. Ada sebuah riwayat, ada kelompok Kristen itu datang menemui Nabi di Madinah. Karena waktu itu terdapat yang aula, jadi diterima di Masjid Nabawi. Ini kelompok orang Kristen. Tiba-tiba waktu itu sholat mereka masuk, ibadah mereka masuk. Dia bilang sama Nabi, kami mau keluar dulu untuk cari tempat ibadah. Apa nama Nabi minta? Tidak usah keluar, beribadah saja di sini. Begitu strategi Nabi berdakwah. Berbuat baik itu adalah dakwah terbaik.
Jangan berdakwah, malaikat tahu. PKPKP tahu. Saya pernah di Jawa menghentikan sebuah dakwah karena dia memaki-maki umat lain. Padahal di sekitar situ banyak umat lain. Saya suruh berhenti. Saya didatangi sama majelis ulama Demak. Pak Komandan, kenapa dihentikan? Ini kan syiar, ini dakwah. Saya bilang, tunjukkan saya satu ayat hadis yang mengatakan kalau berdakwah itu memaki-maki orang, memaki-maki agama lain. Ini malah menimbulkan kebencian, permusuhan. Jadi tinggal Pak Kiai yang apa? Pak Kiai sama dengan saya di bidang undang-undang jahit Cindi. Apa itu perkumpulan yang sangat otomatis tinggas undang-undang tua kumpulan yang lagi. Jadi mau tambah hanya salah hadir mungkin nanti tanggal 19 saya hadir. Saya hanya mengatakan jangan kamu berkumpul saja karena kamu turunan otomatis tinggas. Yang kau pelajari, yang kau berhati, mengapa terdorong nama dia merahia? Itu bukan tadi aku akan kita gali itu mencari. Yang saya maksud apa? Akhlak. Itu lebih kayu. Apa kau karena anak peret kalau nanti 2 tahun nanti ini kok apa? Iya mana malaki marah dia apa masuk saya masih ingat karena uangmu buat nih sahabat Saliwana. Dia tahu dia mulanya. Mau masih dia belum ada yang mulanya. Dia belum sampai. Kambing belum menimpa ahwalnya. Main dong itu tahu Indoan diambil waktu yang pakai tahu. Saya juga sangat menentang keras orang-orang yang mengatakan bantuan nama rakyat. Tidak pernah ada dalam sejarah Mandar misal bantuan nama rakyat. Ia bikin usaha bantuan di Jawa itu disebut abdi dalam. Mereka ini penggerak budaya, mesti dapat dengan budaya tak? Karena main tahu ya dulu penggerak budaya membawa ini batu akhirnya mau kami. Kamu tuna-tuna ini tidak pernah ada batuan. Nanti apa dari yang muda? Pertama ada perang yang kalah jadi muda. Kedua ada perdagangan manusia seperti di Afrika. Jadi yang ada di kita itu kalau menghadapi dia adalah abdi dalam. Inilah yang menjaga budaya. Jadi atau kalau Allah apa? Aku ada untuk orang hadiah. Saya pernah tanya ke Pak Kuamun almarhum. Menandai Pak Kuamun dari masa sebenarnya ya. Dia tahu dulu Pak Kuamun hadiah. Apa yang almarhum? Ini mau lagi loh. Anak kami enggak pandai belum bisa. Mana? Belum tahu deh. Lihat itu bantuan kemarin. Pun Allah Taala itu yang bantuannya. Mau ditak dia, anak kami enggak dia tahu nama rakyat. Itulah abdi dalam. Kalau di Jawa yang sampai sekarang masih hidup tradisinya. Kemudian marah dia jalan anak-anak, kalau dia balik itu dididik. Ia untuk umat Turampau dan saya rupa tahu. Akan dia untuk pemerintah, mau silakan atau pemerintah. Semua ada aturannya. Ambil ramah kita Pak. Mau buang-buang betul situ, maka sarwata. Apa tahu karena atau video harus suruh dimati kita? Apa
merasa dewasa. Jadi mau mana dia tunjukkan ucapan satu, akhlaknya baik, menghormati orang, menolong orang. Pernah dia tahun lalu kenapa? Karena dia menolong orang. Otak dia tahu. Dulu saya ingat waktu saya mau kawin, di Makassar rapat saya memulai manima, nanti Arabia boleh apa? Mentulen ni rapat dua, rapat dua itu orang. Apa merapat ni? Dia undang Pak Ibu dia. Nama susah tu dia. Atau tu undang dia. Ditentukan tu naik pada dia pun kayu. Ini mah pelak lagi. Pokoknya ini tu itu apa? Apa nama anak? Dawa pewan itu pakai. Bawa katapan undangan. Wah melu boleh gitu. Ada yang bilang boleh. Wah perawan itu boleh. Artinya apa? Dah masuk saya tahu. Karena sudah bukan waktunya. Dah masuk saya tahu. Permudah yang sulit. Itulah agama di kita. Mudah-mudahan saya tahu tidak ada yang kurang setuju, tapi yang saya katakan ini dari sisi kemanusiaan. Inggrisnya saya Tuhan, paling tinggi derajat Tuhan, baru mensayangi. Itulah peningkatan yang juga buat mau lihat tu mau buat, jauh ke guru di mana, guru di mana, besok di mana, mau buat teknik. Mana anak itu tidak apa-apa. Terakhir, waktu saya di Jawa Tengah, saya jadi asisten panah. Saya juga mungkin sudah pernah cerita di sini. Malah pasti tahu saya yang khotbah. Selesai khotbah, muspida itu berjejer di atas. Boleh masyarakat di sini. Dia panglima di sini dulu. Tiba-tiba dia boleh mau itu, atau wekpornya, naon di mana panglima berkata. Dia panglima, lebih beda di mana Brunei ini kalau si Anu gubernur, si Paul gubernur, nak angkat kat di mana? Dia pondok nak udah. Kapan selesai kok? Kapan? Misi panglima. Punya apa? Baru saja kita selesai sholat. Dosa kita lebih. Kita seperti kertas putih. Dan dosa waktu orang berdosa dan percaya pagi dosa apa yang saya bikin mana begini panglima ada orang tua dia cium tangan panglima lama panglima boleh berdoa orang pakai apa itu gimana padahal orang tua ini itu wasita kira-kira dia dosa mati tapi dia begitu ikhlas cium tangan. Jadi apa? Jadi mana itu orang tua? Udah sudah di lapangan dia lebih malah. Jadi membuat kalau itu panggil dia, mau nak panggil. Kalau kita salah, mau minta maaf, bukan orang yang tempat kita minta maaf yang kita suruh panggil ke sini. Kita yang memboleh berhadapan, kita yang datangi minta maaf. Jadi kau suruh saya ke sana, saya tidak suruh kalau kami maaf. Jangan malah begini main. Kalau begitu kau ikut saya, jadi saya ke sana sama. Ini orang tua sedang tunggu maksud katanya PKPP. Walaupun panggilan arek itu betul namun menggiri itu mau berbeda. Di panggilan itu tahu di mana itu mau berbeda. Apa nama itu mau berbeda? Bahasa Jawa, ya Gusti, apa itu panggil ilmunya?